Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Winarto dengan NIM 2402010101063 dari kelas MJ 701. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis mengenai hubungan industrial di Indonesia menggunakan teori tripartit, negosiasi kolektif, dan hukum ketenagakerjaan sebagai kerangka analisis. Studi kasus yang akan saya angkat adalah 6 tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Jakarta. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 dipusatkan di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 1 Mei 2025. Aksi ini digagas oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan diikuti sekitar 200.000 buruh dari Jabodetabek maupun daerah lain. Momentum ini muncul di tengah kekhawatiran atas gelombang pemutusan hubungan kerja pada Januari hingga Februari 2025 saja. Tercatat 18.610 karyawan mengalami PHK. Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan ini. Ada tuntutan utama yang disuarakan. Yang pertama, penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja karena minim kepastian karir dan jaminan sosial. Kedua, upah yang layak sesuai kebutuhan hidup. Ketiga, pembentukan satuan tugas atau Satgas PHK untuk merespon gelombang pemutusan kerja. Keempat, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kelima, percepatan penegasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Untuk menganalisis fenomena ini, saya menggunakan teori hubungan industrial, khususnya konsep tripartit. Tripartit adalah kerjasama tiga pihak, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau serikat pekerja. Pemerintah berperan sebagai regulator dan mediator, pengusaha menyediakan lapangan kerja dan menjaga keberlangsungan bisnis, sementara pekerja memperjuangkan hak dan kesejahteraan melalui serikat kerja. Menurut ILO, tripartisme yang berjalan baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan industri. Selain tripartit, hubungan industrial juga ditopang oleh negosiasi kolektif, yaitu proses perundingan antara pengusaha dan serikat kerja yang hasilnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau PKB. Payung hukumnya jelas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan industrial sebagai sistem hubungan antar pelaku proses produksi, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 144 yang mewajibkan konsultasi tripartit. Ketika terjadi perselisihan, hukum ketenagakerjaan mengatur 3 tahap penyelesaian. Tahap pertama adalah perundingan bipartit, langsung antara pekerja dan pengusaha, yang wajib diselesaikan maksimal 30 hari. Jika gagal, masuk ke tahap tripartit melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang melibatkan pemerintah sebagai penengah. Jika masih belum ada kesepakatan, perselisihan dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Mekanisme berjenjang ini dirancang agar konflik diselesaikan seefisien dan sedamai mungkin. Dari sisi bisnis, tuntutan-tuntutan ini membawa dampak signifikan. Penghapusan outsourcing berarti perusahaan harus menanggung biaya tenaga kerja yang lebih tinggi karena kewajiban status pekerja tetap. Usulan kenaikan upah minimum sebesar 8,5 hingga 10,5% juga menambah tekanan biaya operasional. Di sisi lain, kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi dan mengevaluasi ulang struktur ketenagakerjaan mereka agar tetap kompetitif. Bagi pekerja, tuntutan ini berpotensi memberikan kepastian status kerja dan mendapatkan yang lebih layak jika disetujui pemerintah. Namun, dalam jangka pendek, transisi kebijakan ini juga beresiko memicu efisiensi tambahan dari perusahaan, termasuk kemungkinan PHK. Untuk pekerja rumah tangga, pengesahan RUU PPRT yang memberikan perlindungan hukum yang selama ini belum mereka miliki. Bagi masyarakat luas, isu hubungan industrial ini berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.
aksi unjuk rasa besar seperti Hari Buruh maupun aksi Agustus 2025 memang sempat mengganggu aktivitas publik, misalnya kepadatan lalu lintas. Lalu di sisi lain, aksi damai ini juga menjadi saluran demokrasi yang sah bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mendorong pemerintah merespon kebijakan ketenagakerjaan secara lebih transparan. Berdasarkan analisis tersebut, saya merekomendasikan 5 strategi. Yang pertama, mempercepat dialog tripartit nasional yang melibatkan pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja secara berkala. Kedua, mengevaluasi kembali Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021 tentang outsourcing agar lebih berimbang. Ketiga, mempercepat pembahasan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset. Yang keempat, merancang skema transisi Satgas PHK yang dilengkapi jaringan pengamanan sosial bagi pekerja terdampak. Yang kelima, memperkuat lembaga kerjasama bipartit di tingkat perusahaan agar konflik dapat diselesaikan lebih dini. Sebagai kesimpulan, hubungan industrial yang harmonis membutuhkan keseimbangan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui mekanisme tripartit dan negosiasi kolektif yang berjalan efektif. Kasus 6 tuntutan buruh pada Hari Buruh 2025 menunjukkan bahwa dialog yang inklusif dan reformasi regulasi yang tepat menjadi kunci menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil bagi seluruh pihak. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.